Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa perjuangan terberat seorang petobat? Seorang petobat baru. Perjuangan apa yang dia anggap berat ketika ia bertobat? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang Israel memang sudah berhasil keluar dari negeri Mesir dan mereka berada di padang gurun. Ya. Namun bukan berarti suasana kekafiran orang Mesir itu sudah keluar dari memori orang Israel yang dijajah ratusan tahun. Apa buktinya? Apa buktinya? Pada waktu mereka sudah berada di seberang, ya, ketika Tuhan membelah Laut Kulsum, menjadikan itu jalan bagi mereka, tembok air yang tinggi, kemudian dasar laut itu menjadi jalan bagi mereka, dan pada saat mereka berada di seberang, tembok air yang tinggi itu menguburkan pasukan Firaun. Nah, ketika mereka berada di seberang, Bapak Ibu, pada waktu nyawa mereka terancam, mereka berkata bahwa mengapa Musa membawa mereka keluar dari Mesir? Bahwa lebih baik mereka mati di tanah Mesir daripada mati di padang gurun. Lebih baik mereka mati di Mesir pada waktu sedang menikmati daging, ikan, bawang prei. Lebih baik mereka mati di tangan Tuhan pada waktu kekenyangan daripada harus mati di padang gurun. Apakah di padang gurun ini kurang kuburan sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir? Nah, ini menunjukkan bahwa memang fisik mereka sudah tidak berada di Mesir, ya. Tetapi suasana kekafiran orang Mesir, ya, yang telah mewarnai jiwa mereka, pikiran mereka, hasrat mereka, kehendak mereka, gairah hidup mereka, itu masih betul-betul telah meracuni pikiran mereka. Oleh sebab itu pada waktu mereka lapar, mereka ingat Mesir. Sekalipun sudah menikmati mana dan juga burung puyuh. Pokoknya yang namanya berurusan dengan perut, mereka nggak ingat Tuhan yang sudah melakukan mujizat, menyatakan mujizat untuk menolong mereka. Justru pada saat nyawa mereka terancam menghadapi kejaran orang Mesir, dan pada saat nyawa mereka terancam karena nggak ada makanan yang harus dimakan, nggak ada air yang harus diminum, mereka nggak ingat Tuhan. Mereka ingat Mesir. Dan mereka lebih memilih mati di Mesir pada waktu sedang menikmati makan enak. Ya, ini menunjukkan bahwa secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi suasana kekafiran orang Mesir itu masih meracuni pikiran mereka. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan terberat bagi seorang petobat baru, ya. Yang pertama, ia harus mengambil keputusan, ya. Ia harus mengambil keputusan untuk keluar dari komunitas gelapnya, ya. Memisahkan diri dari komunitas gelapnya, memutuskan komunikasi dengan komunitas gelapnya yang pernah apa? Mabuk bersama, pakai narkoba bersama, pesta seks bersama, mukul orang bersama-sama, menyiksa orang bersama-sama, membuli orang secara bersama-sama, dosa berjemaah. Ia harus tinggalkan. Nah, pada waktu ia tinggalkan, ini disebut balik arah. Ya, dulu membelakangi Yesus. Sekarang begitu dia balik arah, dia membelakangi teman-teman dia dan memandang Yesus. Tapi apakah, ya, persoalan itu sudah selesai? Belum. Justru, ya, dia akan menghadapi masalah yang kedua. Memang ia sudah keluar dari komunitas gelapnya tersebut. Tetapi suasana yang kotor, yang najis, ya, yang telah terekam dalam pikiran dia, perasaan dia, kehendak dia selama mereka melakukan dosa berjemaah,
itu belum keluar dari dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan dan kehendak dia. Nah, itulah perjuangan dia. Jadi perjuangan dia tidak hanya keluar dari komunitas gelap tersebut, tetapi perjuangan seorang petobat baru adalah apa? Berusaha mengeluarkan. Nah, keluar dari komunitas dan juga mengeluarkan ya dosa bersama, ya dosa berjemaah yang pernah dilakukan itu harus dikeluarkan, harus dibersihkan dari peta berpikir dia. Peta berpikir dia, gambar dari peta berpikir dia adalah hal-hal yang kotor, najis, cabul dan berdosa, itu harus dibersihkan. Nah, bagaimana membersihkannya? Ini harus spartan, harus disiplin. Jadi orang bertobat itu tidak hanya mau saja, tapi harus nekat. Harus nekat. Coba pada waktu hidup di masa lalu, melakukan dosa bersama, kemudian apa? Pemerasan bersama, menyiksa orang secara bersama-sama. Yang penting dapat makan. Apa? Mereka katakan, oh sama-sama cari makan. Saya lihat di video, ya, seorang dengan golok yang panjang berhadapan dengan 10 orang, dia menantang, ayo, siapa yang berani? Siapa yang menganggap diri sini preman? Ayo kita main parang. Ayo kita main parang. Saya di sini cuma cari makan. Artinya begini. Begini Bapak Ibu ya. Untuk urusan perut, untuk urusan makan, orang itu pertama, dia nggak tega membunuh orang dan dia juga rela mati. Dia rela mati demi uang, demi makanan, ya. Dia nggak tega membunuh orang dan akhirnya juga dia berani rela mati. Nggak apa-apa, di sini aku cari makan. Ayo kita main parang, ayo kita bunuh-bunuhan. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya dosa, yang membawa bencana bagi hidup manusia, orang itu rela bunuh orang dan dia juga berakibat juga bisa mati. Tetapi kenapa untuk hal-hal yang sifatnya pertobatan, orang itu tidak ngotot? Nah, di sini ya, bertobat itu harus ngotot. Musuh terbesar bagi seorang petobat baru bukan lagi teman-teman dia yang sudah ia tinggalkan. Amin. Tetapi dosa yang telah bersarang, yang telah berkerajaan, ya, yang telah berurat akar, yang telah mendarah daging dalam pikiran dia. Itu yang harus ia lawan, itu yang harus ia keluarkan. Dan ini perjuangan seumur hidup. Perjuangan menyalibkan daging, perjuangan mematikan kodrat dosa itu perjuangan seumur hidup. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita harus disiplin. Kita harus betul-betul bergantung sama Tuhan. Amin. Kita harus memiliki jam pribadi dengan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, berserah penuh kepada Tuhan, dan setiap hari bencana pikiran, peta berpikir kita ini yang sudah kotor, dibersihkan oleh firman Tuhan sebagai air kehidupan, dibersihkan, cuci otak, dibersihkan oleh firman. Kita baca firman terus, sebab lewat disiplin Spartan membaca firman, akhirnya apa? Kita mengalami metanoia, pembaruan pikiran yang kotor, yang najis, cabul. Itu dibersihkan ketika apa? Firman Tuhan menata dan mewarnai peta berpikir yang salah. Sehingga apa? Kita memiliki satu skema berpikir dengan berpikirnya Allah. Amin. Tuhan berkati.